Kementerian Kesehatan mencatat kasus HIV ibu hamil meningkat. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Blitar ini meningkat 100%. Kami ingin betul memastikan Kementerian Kesehatan ini punya strategi strategi agar bisa mempercepat penurunan insidensi dari TB maupun juga HIV. Selamat pagi semuanya, selamat datang di podcast Suara Remaja. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting ya buat para remaja, yaitu penyakit HIV atau AIDS. Nah, bersama saya berada Vanessa dan dua narasumber yang sigma ini. Yang sigma. Keren. Ola dan Riana, apa kabar kalian? Baik dong. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi belakangan ini kita sering mendengar kayak ada banyak yang anaknya kena TBC, hepatitis dan apalagi HIV atau AIDS. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan maraknya penyakit-penyakit ini di kalangan remaja? Pasti yang pertama tuh ya, yang paling sering didengar tuh pasti gara-gara gaya hidupnya yang salah tentu. Kayak dari pola makannya atau mungkin kayak lingkungan pertemanan dia gitu. Kayak kadang kan ada pertemanan yang gak jelas, yang gak benar, itu menjerumuskan kita ke seks bebas, narkoba yang pakai suntik, tau gak? Iya. Nah itu tuh bisa nyebarin AIDS juga. Karena kan mereka ganti-gantian jarumnya gitu kan. Terus juga kalau seks bebas tuh ya mereka tuh kadang nggak pakai protection atau kondom. Jadi kan kayak langsung misalnya nih mereka tuh melakukan seks dengan orang yang Udah terinfeksi sama HIV. Jadi kayak mereka langsung terkena gitu. Nah, berbicara soal HIV atau AIDS, kadang-kadang sekarang remaja yang udah terinfeksi HIV, AIDS itu malu meminta pertolongan medis. Itu karena mereka. Pasti gara-gara perspektif masyarakat. Kebanyakan masyarakat itu sudah menganggap jelek gitu loh penyebab mereka masih mandang HIV. negatif gitu. Tapi rata-rata tuh masyarakat tuh masih nganggap kalau misalnya HIV itu tuh bisa nyebar secara langsung. Jadi mereka mikirnya tuh menularnya tuh dari kontak fisik kayak gini aja udah kayak menular gitu. Padahal kan enggak ya. Jadi kayak rata-rata tuh masyarakat tuh pasti ngerasa kayak ih orang ini HIV, gue gak mau deket-deket gitu. Makanya rasanya tuh pasien yang udah kena HIV tuh pasti ngerasa mentalnya tuh kayak ya Allah gue cuman HIV gitu sampai dikucilin gitu kan. Itu kan kasihan. Nah itu yang biasanya kayak ngebuat remaja-remaja zaman sekarang tuh nggak mau kalau misalnya mereka ketahuan kalau misalnya udah punya HIV gitu. Terus rata-rata juga anak-anak zaman sekarang tuh jarang yang dapat edukasi tentang HIV. Jadi kayak mereka tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata mereka udah kena HIV, kayak dari gejala-gejalanya mereka itu nggak sadar. Jadi kayak mereka juga nggak meminta pertolongan buat ke medis karena mereka juga nggak tahu kalau misalnya mereka HIV. Terus secara nggak langsung mereka juga kayak secara nggak sadar maksudnya itu kayak mereka tuh nggak ini juga kayak mereka udah menyebarkan HIV gitu. Mereka nggak sadar gitu loh, mereka udah melakukan itu. Nah, aku juga punya teman yang salah satu ketakutannya tuh itu temanku ini, jadi dia takut kalau misalnya dia tuh udah menyebarkan HIV atau AIDS ini kan. Oh, temennya udah tahu dia punya AIDS? Dia udah tahu, tapi dia nggak mau ngasih tahu kita gitu loh. Makanya dia tuh untuk sementara waktu tiba-tiba dia kayak hilang aja gitu loh. Kita lost kontak dan akhirnya aku bingung dong. Akhirnya pada suatu hari akhirnya aku sama teman-temanku lagi ketemu dia nih. Terus kita nanya, "Kamu kemana aja?" gitu kan. Ternyata dia kena AIDS, dan dia nggak ngasih tahu kita sama sekali. Dan kayak dia tuh lifespan dia tuh tinggal dikit dong, kayak kita kaget kan kayak kayak kenapa lu nggak bilang dari awal gitu loh. Maksudnya kayak lu bayangin kita sebagai teman dia dan dia nggak ngasih tahu kita kalau misalnya kayak dia tuh punya penyakit yang berisiko dia bisa meninggal kapan aja gitu loh. Dan dia tuh bilang gue takut bisa nyebarin virus ini ke kalian karena gue nggak mau kalian mati juga dong gitu kan maksudnya kan. Dan pada akhirnya kita rangkul dia, kita kayak kita tetap teman lu kok kayak HIV atau AIDS itu kan dia nggak tertular lewat kontak fisik kan. Jadi pokoknya kayak kita nggak boleh share handuk-handukan, kayak handuk kita nggak boleh share gosok gigi, pokoknya kayak gitu-gitu aja kan. Ya gitu sih, kayak sedih juga sih ya. Dan
Ini temen lu nyembunyiinnya udah berapa lama tuh? Kayak ada kali ya habis lulus SMP, terus kayak baru akhir-akhir ini gue ketemu dia lagi gitu kan ya. Tahun lalu gue baru ketemu dia lagi tahun lalu gitu. Gue juga pernah dengar kayak kasus dari Bandung, kayaknya kayak dari berapa tahun lalu deh. Kayak kasusnya tuh kayak apa ya, tiba-tiba kayak banyak siswa itu tuh kena HIV di sekitar Bandung situ. Pasti karena seks bebas gitu loh. Banyak, tapi kayak banyak gitu. Iya banyak di sekitar daerah Bandung. Kayak lebih dari 5 orang gitu. Tapi kayak secara tiba-tiba semua langsung kayak HIV gitu. Iya, jadi kayak banyak yang ke diagnosa tuh kayak dia tuh kena HIV. Gila, serem banget ya. Gila, serem banget, Cok. Oh my god. Lu bayang tiba-tiba dikatain kayak mungkin aja bisa nih ya, bisa kebanyakan orang mikir kayak jangan-jangan HIV nih apa terus bener lewat kontak fisik gitu kan. Padahal kan aslinya enggak. Saking banyak yang kena jadi Ya mikirnya mungkin mereka langsung kena. Kayak Oke. Nah, setelah dengar cerita tadi ya, oke. serem banget ya. Penting sekali bagi kita untuk tahu bagaimana HIV atau AIDS menular. Nah, serta cara mencegah dan menanggulanginya. Bisa dijelaskan? Kalau mencegah sih sebenarnya sederhana aja, kita hidup normal aja gak sih? Iya, jangan. Kayak nggak usah nyoba seks bebas, narkoba lah. Itu kayak itu menyusahkan hidup banget sih. Iya, mending daripada kita melakukan hal-hal yang tidak mengenakan itu, mending kita jadi stigma aja. kata aku teh ya, mending jadi stigma aja. Stigma tuh gak mungkin ngelakuin itu. Stigma nih kita harus jadi stigma skibidi yang kuat gitu. Oke. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak bener, bermoral bener. gitu Ya. kan ya. Mending Ya nggak salah sih, nggak salah. stigma. Tapi menurut kalian kayak saran kalian apa? Ya menghindari itu. Terus kalau misalnya ikut kayak, tahu gak sih kayak acara-acara yang vaksin atau infus darah, itu tuh berbahaya juga kalau misalnya pakai secara bergilir. Jadi kayak sebelum ngikutin program kayak gitu, kalian tuh harus ngemastiin itu tuh dipakainya tuh yang baru atau yang udah lama. Kalau misalnya yang udah lama, minta tolong ganti yang baru karena itu berbahaya banget, karena itu Ada loh ya. tentu Ada. pasti gitu loh bakal ada HIV-nya kalau misalnya Kadang. udah keseringan dipakai. Kadang beberapa puskesmas ada yang kayak gitu loh. Aku juga pernah denger kasusnya loh kayak Hemat gitu. duit. Iya, pengen hemat duit, gak mau beli banyak-banyak. Jadi kayak ceritanya kayak, oh enggak ini baru kok bu. Set, HIV kan gak lucu gitu kan. Iya, benar. Iya. Oke, ini luar biasa ya teman-teman, nih informasi sangat banyak dan sangat bermanfaat. Ya, terima kasih untuk Ola dan Riana atas waktunya hari ini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oh. Tunggu dulu. Tapi penanggulangannya belum aku jawab. Iya, lupa dia. Kalau penanggulangan itu kan buat orang yang udah kena ya. Sebenarnya sekarang tuh zaman sekarang tuh modern tuh, canggih banget, tau gak? Sekarang tuh ada yang namanya tuh terapi ARV. Gue yakin lu udah nunggu banget nih buat ngomong itu. Gue yakin banget. Udah kayak Jadi oh kayak gitu kan. itu tuh ngebantu buat orang-orang apa sih yang udah kena HIV ini atau AIDS. Jadi dia udah kayak udah bisa hidup kayak manusia normal kalau misalnya dia selalu ngelakuin terapi ini. Jadi kayak nggak bakal kelihatan yang gimana banget karena dia melakukan terapi ini secara rutin. Bagus ya. Mungkin Masih belum ketemu iya. obat sampai Yang sembuhnya, yang bisa tapi udah nggak bisa 100% ngebantuin ya. orang buat hidup normal lagi gitu. Ya itu ya kita berdoa aja ya, semoga teknologi itu ya bisa makin lebih maju, bisa lebih maju lagi, termasuk Indonesia biar bisa maju juga ya. Iya. Agar dapat ditemukannya gitu kan obat yang bisa menyembuhkan HIV atau AIDS ini, karena ini jujur Salah satu penyakit yang paling menyebarnya udah berbahaya banyak sih. sih. Oke.
luar biasa kalian. Ya guys, saya informasi yang sangat bermanfaat ya. Terima kasih Ola dan Riana untuk hari ini. Semoga pembahasan kita bisa membuka mata untuk semua para remaja ya tentang pentingnya kesadaran HIV atau AIDS. Ingat ya guys. Makasih udah undang. Jadi Sigma. I used to think that I was